Kopi Antik Inspire. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kopi robusta dengan sedikit gula aren, produk asli Kopi Antik Inspire. Enak, nikmat, laziz dinikmati untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Ki Sarkim Nakula Jaya Prakasa. Di pagi hari ini, di hari kedua bulan Syawal 1442 Hijriah, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sengaja saya memborong seluruh ucapan atau tradisi ucapan Hari Raya Idul Fitri tersebut, walaupun sebetulnya saya sendiri punya pola kebiasaan, punya tradisi dalam pengucapan Hari Raya Idul Fitri ini cukup mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, kemudian dijawab oleh yang lainnya taqabbal ya karim. Namun pada pagi hari ini saya sengaja, karena ini yang akan menjadi bahan dialektika kita bersama pada kesempatan pagi hari ini. Seperti kita ketahui bersama atau kita saksikan bersama bahwa setiap tahun ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri, cenderung berkaitan dengan pengucapan Hari Raya Idul Fitri ini, masyarakat kita, umat Islam ini terbelah, umat Islam Indonesia ya ini terbelah. Yang pertama menyebutkan bahwa yang benar atau sesuai dengan sunnah adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Tapi kata yang lainnya minal aizin wal faizin, ditambah lagi dengan mohon maaf lahir dan batin. Tentu kalau seandainya ini sebagai sebuah perbedaan biasa, sebagaimana perbedaan-perbedaan yang lainnya, ini akan memberikan keuntungan, keindahan tertentu. Persis seperti misalnya bendera Indonesia itu berbeda karena memang ada dua warna yang memberikan makna terdalam pada keindahan bendera merah putih itu. Satu sisi ada warna merah, satu sisi ada warna putih. Kemudian ketika dua-duanya disandingkan bersama, maka kemudian menjadi sebuah keindahan warna tersendiri yang memperkaya nilai spiritual dari bendera Indonesia ini. Namun pada kenyataannya, persinggungan atau perbedaan berkaitan dengan pelafalan ini dalam titik tertentu sering ini menjadi satu hal yang perlu kita jadikan bahan renungan bersama, karena seringkali terjadi diskusi yang kadang-kadang kemudian memunculkan perdebatan yang sangat sengit, yang pada akhirnya menjadi sebuah konflik tersendiri di masyarakat. Bahkan saya menemukan ada mertua berkonflik dengan menantunya hanya karena perbedaan pengucapan lafal tersebut ketika mereka sama-sama bersilaturahmi pada hari Lebaran, yang seharusnya hari Lebaran itu hari bermaaf-maafan istilah kita itu, tapi sisi yang lain karena perdebatan itu kemudian malah kemudian emosional yang pada akhirnya kemudian justru tidak menjadi bermaaf-maafan. Tentu ini sangat kontraproduktif. Masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya yang berbeda dalam pelafalan ini sering juga terjadi konflik yang saya pikir ini sangat kontraproduktif untuk nilai-nilai keagamaan dari agama kita, yakni agama Islam. Oleh karena itu mari kita tempatkan perbedaan ini sebagai bagian dari ikhtilaful fikih, perbedaan pemahaman berkaitan dengan persoalan fikih. Karena saya sendiri memandang bahwa perbedaan ini tiada lain karena ada cara pandang yang berbeda, ada paradigma yang berbeda yang masing-masing digunakan oleh
orang yang berbeda berkaitan dengan persoalan memandang ucapan dari hari raya tersebut. Kata satu pihak, yang disebut dengan ucapan hari raya Idul Fitri ini masuk atau termasuk bagian dari fikih ibadah. Sementara kata sebagian yang lain, ini bukan bagian dari fikih ibadah, tapi ini bagian dari fikih muamalah. Nah, karena perbedaan awal pemberangkatan inilah kemudian wajar kemudian terjadi dalam perbedaan di dalam memfatwakan hukum berkaitan dengan pengucapan hari raya tersebut. Kata yang pertama, ini adalah bagian dari fikih ibadah. Dan kaidah berkaitan dengan fikih ibadah itu saklek di dalam kaidah fikih, misalnya al-aslu fil ibadati haramun illa maddalad dalilu ala hilafi. Bahwa pokok dalam seluruh urusan ibadah itu hukumnya itu haram. Tidak boleh kita mengada-ada, tidak boleh kita mengada-ngadakan, kecuali ada dalil yang memerintahkan berkaitan dengan pola ibadah tersebut. Nah, kelompok yang ini memandang bahwa ucapan pelapalan hari raya Idul Fitri ini masih bagian dari ibadah Idul Fitri. Maka kemudian mereka menganggap harus sesuai dengan apa yang dipraktekkan, apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Dan ternyata kemudian dicari referensinya, dicari dalilnya, dicari hadisnya, ketemu. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Dan kemudian dijawab oleh yang diberikan ucapan tersebut, taqabbal ya karim. Nah, inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya dan dijadikan dalil bahwa ini juga pola kebiasaan atau pola tradisi ini juga yang harus terus dibiasakan ketika dalam pengucapan hari raya Idul Fitri. Nah, kata yang kedua, ini bagian dari fikih muamalah. Dan karena ini bagian dari fikih muamalah, maka diperbolehkan untuk terjadinya inovasi. Diperbolehkan terjadinya ada kreativitas, asal inovasi dan kreativitas tersebut masih sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Karena di dalam kaidah fikihnya, dalam perkaitan dengan persoalan fikih muamalah itu, al-aslu fil muamalati ala ibahah illa maddalad dalilu ala hilafihi. Bahwa pokok dalam urusan muamalah di luar ibadah, adalah di luar fikih ibadah, hukumnya boleh-boleh saja. Silahkan saja sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, mereka beranggapan atau kelompok ini beranggapan bahwa yang disebut dengan ucapan hari raya itu bukan bagian dari fikih ibadah. Fikih ibadah itu dianggap selesai ketika selesainya sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri kemudian bersalam-salaman, diperbolehkan kita mengucapkan salah satu kalimat yang mungkin dari sisi tradisi sunnah Rasulullah mungkin tidak ada. Tapi inilah yang kemudian dikreasikan oleh para ulama dengan mengambil intisari, mengambil spirit dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian muncullah ucapan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini satu pemberangkatan cara pandang yang berbeda yang pada akhirnya kemudian memunculkan perbedaan juga di dalam istinbatul hukmil fikhiyah, di dalam perbedaan mengambilan fatwa-fatwa hukum fikihnya. Jadi yang pertama menganggap ini bagian dari ibadah, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sementara yang kedua, ini termasuk bagian dari muamalah. Kalau ini bagian dari muamalah, maka ini di luar dari nilai-nilai ibadah. Sepanjang tidak ada yang melarangnya, sepanjang sesuai relevan dengan intisari nilai-nilai ajaran Islam atau spirit dari nilai-nilai hari raya Idul Fitri, ini dianggap tidak menjadi masalah. Inilah persoalan intinya sebetulnya. Jadi saya melihat bahwa perbedaan itu ada perbedaan dari cara berangkat, cara pandang yang berbeda, sehingga satu hal yang sangat wajar kalau kemudian muncul perbedaan-perbedaan tersebut. Sekali lagi, perbedaan ini saya melihat secara sosiologis, inilah kehebatan, keindahan dari agama Islam. Ada merah, ada putih, yang ini yang akan mewarnai bagaimana nilai-nilai ajaran Islam. Jadi saya pikir hentikan perdebatan-perdebatan yang tidak kontraproduktif, yang justru bisa menjelekan
mendiskriminasi dari nilai-nilai Hari Raya Idul Fitri itu sendiri, karena ternyata inilah salah satu hal yang menjadi perbedaan latar belakangnya. Kita hentikan semuanya, kita jadikan ini sebagai bagian dari hal yang memperkaya nilai-nilai Hari Raya Idul Fitri kita. Mau taqabbalallahu minna wa minkum seperti saya, silahkan. Karena saya beranggapan ini saya bukan persoalan ini fikih ibadah atau muamalahnya, tapi saya ingin mencontoh Rasulullah. Tapi kalaupun kemudian mau menganggapnya, mengucapkannya taqabbal minal aizin wal faidin juga silahkan, karena seperti saya katakan tadi, inilah yang menjadi argumentasinya. Jadi sekali lagi, mari kita hentikan perdebatan yang kontraproduktif itu. Mari kita coba lihat tatap ke depan. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kalau para ulama menyebutkan ihtilafu ummati rahmatun, disinilah yang disebut dengan rahmat dari nilai-nilai ajaran Islam. Ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abah Asgun Kisarkim Nakulaja Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.